Inilah orang terakhir yang keluar dari neraka dan orang terakhir yang masuk surga. Di akhirat kelak, manusia akan melewati proses yang sangat panjang untuk bisa sampai di surga. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah bersepakat bahwa siapapun yang mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, walaupun matinya membawa banyak dosa selain syirik, maka kelak ia akan dimasukkan ke dalam surga. Namun sebelum itu, manusia harus melewati serangkaian hisab yang menyiksa dan azab neraka jahanam. Setelah mendapatkan balasan sebagai bentuk keadilan dari Allah, maka dia akan dikeluarkan dari api neraka, lalu dimandikan di telaga Kausar, dan kemudian dimasukkan ke surga. Kelak pada hari kiamat akan ada satu orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Ketika malaikat memanggil nama orang itu, maka semua penghuni neraka akan menangis. Sebab, jika nama tersebut telah terpanggil, maka itu menjadi tanda bahwa mereka yang tersisa akan kekal di dalam neraka. Nama orang itu adalah Juhainah. Ibnu Mas'ud berkata, bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Sebenarnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga. Yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah kamu, masuklah kamu ke surga.' Juhainah pun lantas pergi ke surga. Namun dikhayalkan kepadanya bahwa surga telah penuh. Maka ia kembali lagi seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, aku mendapati surga telah penuh.' Allah lantas berkata kepadanya, 'Pergilah, masuklah engkau ke dalam surga.' Kemudian, sekali lagi Juhainah mendatangi surga namun kembali dikhayalkan bahwa surga telah penuh. Ia pun kembali seraya berkata, 'Wahai Tuhanku, aku mendapati surga telah penuh.' Allah berkata lagi kepadanya, 'Pergilah ke dalam surga, sesungguhnya, engkau memiliki semisal dunia dan 10 kalinya atau engkau memiliki 10 kali dunia.' Nabi Muhammad bersabda, laki-laki itu berkata, 'Apakah engkau memperolok-olok aku padahal engkau adalah raja?' Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Aku melihat Nabi Muhammad tertawa sampai tampak gigi gerahamnya, sungguh orang ini adalah penduduk surga yang paling rendah derajatnya.'" Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menunjukkan bahwa manusia itu biasa melanggar janji. Oleh karena itu, lelaki tersebut tercengang karena melihat janji Tuhannya. Ia merasa bahwa ia akan diremehkan atau diberi sesuatu yang remeh. Padahal, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 9 yang artinya, "Sesungguhnya Allah tidaklah mengingkari janjinya, bahwasanya jika Allah berjanji, pasti akan ditepati." Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Umar, bahwa orang terakhir yang keluar dari neraka itu berasal dari suku Juhainah. Maka demikian juga panggilannya adalah Juhainah. Tentu saja Juhainah adalah orang yang beriman. Namun, ia banyak melakukan dosa sehingga harus dihukum terlebih dahulu di neraka. Jika tidak, maka tidak mungkin dia akan dikeluarkan dari neraka. Sebab, hanya orang-orang beriman yang memiliki harapan masuk surga betapapun lamanya dia disiksa di neraka. Hadis-hadis di atas menunjukkan, bahwa jika orang beriman yang masih memiliki iman walaupun kecil, maka ketika masuk neraka ia tidak akan kekal di dalamnya. Inilah ciri-ciri calon penghuni surga. Yang pertama, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang kedua, yaitu orang yang menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak berguna. Yang ketiga, yaitu orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, orang yang menjaga kemaluannya. Yang kelima, yaitu orang yang memelihara amanah dan janjinya. Yang keenam, yaitu orang yang memelihara sholatnya. Yang ketujuh, yaitu orang yang takut akan azab Allah. Selain itu, inilah sifat-sifat calon penghuni surga. Sifat yang pertama, yaitu wajun malihun. Maksudnya, calon penghuni surga kelak selalu menampilkan wajah ceria dan optimis. Karakter ini muncul karena mereka selalu berpikir positif pada segala hal tanpa kecuali. Adapun sifat yang kedua, yaitu lisanun fisyihun. Maksudnya, para penghuni surga itu selalu bicara berbagai hal yang baik dan bermanfaat. Mereka juga memilih topik pembicaraan yang menyejukkan serta tidak memicu pertengkaran. Adapun sifat yang ketiga, yaitu kolbun nakiyun. Maksudnya, karakter ini artinya penghuni surga itu berhati bersih, bebas dari rasa iri dan dengki. Mereka juga mampu mengendalikan amarah, emosi, ego, serta mengutamakan persamaan. Adapun sifat yang keempat, yaitu yadun sohiyun. Maksudnya, calon penghuni surga itu tidak ragu memberi bantuan materi atau non-materi. Mereka sangat dermawan dan tidak ragu berbagi ilmu, tenaga, dan harta. Selain Rasulullah, para keluarganya dan sahabat, ada orang-orang yang juga dijamin masuk surga tanpa hisab. Golongan yang masuk surga tanpa hisab ini dijelaskan dalam beberapa dalil. Yaumul Hisab adalah hari penghitungan amal perbuatan manusia. Hasil hisab ini yang akan menjadi penentu seseorang masuk surga atau neraka. Namun, ada beberapa golongan yang ditetapkan masuk surga tanpa hisab. Dari Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Aku dianugerahi Allah 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka tampak seperti bulan di malam purama. Hati mereka semuanya sama. Lalu,
Aku memohon tambahan kepada Allah dan Allah menambahkan untukku setiap satu orang menjadi 70.000 orang. Hadis riwayat Ahmad. Inilah 3 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, yaitu golongan orang yang syahid di jalan Allah. Yang kedua, yaitu golongan orang yang tidak minta diruqyah. Yang ketiga, yaitu golongan orang yang tawakal. Orang-orang yang tawakal juga termasuk golongan yang akan masuk surga tanpa hisab. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Talaq ayat 3, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Semoga kita semua kelak menjadi penghuni surga. Amin.